teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran biologi. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu konsep dasar dalam biologi yang sangat penting untuk dipahami, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Video kali ini akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, ciri-cirinya, serta faktor yang mempengaruhinya. Yuk simak baik-baik video ini, jangan lupa siapkan catatan kalian. Mari kita mulai. Oke teman-teman, yang pertama itu kita pahami dulu pengertiannya. Apa itu pertumbuhan? Nah, jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan jumlah sel pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya itu tinggi badan kita yang bertambah seiring waktu atau pohon yang batangnya semakin besar. Nah, kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan yang meliputi perubahan struktur, fungsi, hingga kemampuan makhluk hidup. Misalnya dari bayi yang hanya bisa menangis, menjadi anak-anak yang bisa bicara, berjalan, hingga berpikir kompleks. Baik teman-teman, selanjutnya itu adalah apa saja ciri-ciri dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu memiliki karakteristik khas, yaitu seperti yang pertama itu pertambahan ukuran fisik, baik dari segi panjang, berat, maupun volume tubuh. Misalnya tanaman yang tingginya bertambah 10 cm setiap minggu. Ciri yang kedua itu bertambahnya jumlah sel melalui pembelahan mitosis. Ciri yang ketiga itu bersifat irreversibel, artinya pertumbuhan tidak bisa kembali. Misalnya kamu yang sudah tumbuh dewasa tidak bisa kembali menjadi bayi lagi. Ciri yang keempat itu dapat diukur. Jadi pertumbuhan itu dapat diukur menggunakan alat ukur seperti mistar, timbangan, ataupun pita ukur. Oke, baik teman-teman, yang berikutnya itu ciri-ciri perkembangan. Kalau ciri-ciri perkembangan itu sifatnya berbeda dari pertumbuhan. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, meningkatnya kemampuan dan fungsi tubuh. Contohnya, seorang bayi yang awalnya tidak bisa berjalan kemudian menjadi belajar berdiri, berjalan, hingga berlari. Ciri yang kedua itu menuju kedewasaan atau kematangan. Contohnya kematangan seksual saat seorang memasuki masa pubertas. Ciri yang ketiga itu tidak bisa diukur secara langsung, tetapi bisa diamati dari perilaku atau tanda-tanda fisik tertentu. Ciri yang keempat tidak selalu terlihat secara fisik. Misalnya perkembangan kecerdasan atau keterampilan sosial yang terjadi tanpa perubahan bentuk tubuh. Jadi perkembangan itu bisa terjadi dengan atau tanpa pertumbuhan. Sebagai contoh, meskipun tinggi badan sudah berhenti bertambah saat dewasa, namun perkembangan emosi atau keterampilan profesional seorang tetap berlanjut. Oke teman-teman, yang berikutnya itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal. Jadi teman-teman, faktor internal itu adalah faktor dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, faktor internal yang pertama itu adalah genetik atau faktor keturunan. Jadi, gen itu membawa sifat-sifat dari orang tua ke anak. Misalnya, tinggi badan, warna rambut, atau bentuk hidung. Setiap spesies itu memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang sudah diatur secara genetik. Nah, jadi kalau orang tua kita memiliki hidung mancung, berarti bisa jadi anaknya juga akan memiliki hidung mancung. Nah, itu contohnya. Faktor internal yang kedua itu adalah hormon. Hormon itu merupakan zat pengatur yang diproduksi tubuh untuk mengontrol berbagai proses biologis. Nah, pada tumbuhan itu terdapat hormon seperti hormon auksin. Nah, hormon auksin itu berperan dalam pemanjangan sel. Sedangkan pada manusia itu ada hormon growth hormone yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan otot.
Faktor internal yang ketiga itu adalah kondisi fisiologis tubuh. Jadi kondisi kesehatan tubuh juga itu dapat menentukan seberapa optimal pertumbuhan terjadi. Tubuh yang sehat itu tentu memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tubuh yang sering sakit. Oke, baik teman-teman. Jadi selain ada faktor internal, ada juga faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, apa saja faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, yang pertama itu adalah nutrisi. Jadi, makanan bergizi lengkap mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat penting untuk membangun sel dan jaringan tubuh. Anak-anak yang kekurangan gizi akan mengalami hambatan pada pertumbuhan mereka. Faktor yang kedua itu suhu. Jadi, suhu juga memengaruhi kerja enzim dalam tubuh. Jadi tubuh itu membutuhkan suhu yang optimal untuk mempercepat reaksi metabolisme sehingga pertumbuhan kita itu dapat lebih cepat. Faktor yang ketiga itu cahaya. Jadi cahaya itu sangat penting untuk tumbuh karena cahaya matahari itu dibutuhkan dalam proses fotosintesis, contohnya itu pada tumbuhan. Tanaman yang tumbuh di tempat gelap akan mengalami etiolasi atau tumbuh panjang namun